Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berada di tanggal 31 Desember. Artinya nanti malam tepat pada pukul 12.00 kita akan menghadapi tahun baru. Semoga hujannya sampai malamnya. Nampaknya udah mau terang pula. Iya, karena biasanya kalau sudah pergantian tahun baru banyak kemungkaran dan maksiat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Entah siapa yang memulai, tapi justru yang meramaikan pergantian tahun pula banyak kaum muslim. Padahal acara pergantian tahun itu bukan ritual kaum muslim. Kaum muslimin itu sudah punya hari raya sendiri, bahkan jauh lebih baik lagi. Ketika orang-orang Persia mencengkram negeri Yaman setelah kematian Masruq, putra daripada Abraha, itulah keturunan Raja Ethiopia terakhir dari Abrahatul Asra. Maka terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja terakhir Arab, namanya Saif ibn Dhiyazan. Saif ibn Dhiyazan ini, dia datang ke Persia meminta bantuan untuk mengusir orang-orang Ahbash, orang-orang Ethiopia yang mencengkram Yaman kali itu. Akhirnya dibantu dengan dikirim orang-orang yang melakukan kriminal yang dipenjara, disuruh jadi tentara perang untuk menolong orang-orang Arab dari cengkraman orang-orang Ahbash. Dan di luar perkiraan menang. Akhirnya kemudian orang-orang Ahbash Ethiopia, mereka pun hengkang dari Yaman dan balik ke negaranya. Tapi masalahnya Yaman akhirnya dicengkram oleh Persia. Lah, Persia ini bercokol di Yaman cukup lama, sampai runtuhnya Persia di masa Nabi SAW ketika dipimpin oleh seorang wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yuflihul kaum walau amrahum imra'atan. Tidak mungkin sebuah kaum itu sukses kalau yang memimpin seorang perempuan. Makanya runtuh Persia tentu karena doa Nabi juga. Ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Persia, disobeknya surat itu. Kemudian Rasul mendoakan, sebagaimana dia telah merobek suratku, maka semoga Allah merobek kerajaannya. Maka sejak runtuhnya Persia, tidak ada Persia sampai kiamat. Kalau Romawi kan tidak, masih ada Romawi itu, karena surat Rasul tidak dirobek, simpan baik-baik sama Heraklius. Lah sehingga akhirnya karena lamanya Persia mencengkram negeri Arab Yaman, banyak tradisi Persia itu diadopsi oleh orang-orang Arab. Salah satunya adalah perayaan Nairuz dan Mihrajan. Jadi Nairuz itu perayaan tahun baru di bulan Maret, dan Mihrajan itu perayaan 6 bulan setelahnya. Lah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihat banyak para sahabat Nabi SAW itu, terutama orang-orang Ansar, mereka merayakan perayaan ini, perayaan Nairuz dan Mihrajan ini, karena dua perayaan ini adopsi dari Persia. Kenapa orang-orang Muhajirin tidak ada yang melakukan di Mekah? Hanya orang-orang Ansar yang melakukan di Mekah. Ya, karena orang Ansar itu turunan dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, dari Bani Kailah, dan Bani Kailah itu dari Yaman, sehingga hanya mereka yang melakukannya. Dari sini Nabi SAW kemudian menegur mereka dan mengatakan, apa yang kalian rayakan ini? Maksudnya Nairuz dan Mihrajan ini. Maka mereka mengatakan, kunna nal'abu fil jahiliyah. Kami sudah biasa main-main di zaman jahiliyah, kata orang-orang Ansar. Tapi tentu apa yang dirayakan orang-orang Ansar dari Nairuz dan Mihrajan tidak sebagaimana yang dirayakan orang-orang Majusi tentunya. Ya, mereka mungkin sekedar main-main, makan-makan, kumpul-kumpul. Karena tidak mungkin para sahabat setelah mereka masuk Islam, mereka mau melakukan kesyirikan. Tapi Nabi SAW kemudian melarang mereka dan mengatakan, lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khaira minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Kata Nabi SAW, kalian punya dua hari raya yang kalian bersenang-senang di situ. Ketahuilah Allah sudah menggantikan dua hari raya kalian itu dengan dua hari raya yang jauh lebih baik dari yang kalian rayakan. Kemudian Rasul mengganti Nairuz dengan Idul Fitri dan Mihrajan dengan Idul Adha. Itulah yang kemudian
ditetapkan dalam Islam bahwa kaum muslimin itu punya hari raya sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana orang-orang Persia mereka merayakan Nairuz, tahun baru mereka di bulan Maret, dan 6 bulan setelahnya Mihrajan, maka dua-duanya dihapus dalam Islam. Karena itu tradisi jahiliyah, tradisi orang-orang yang menyembah api. Lah Nairuz dan Mihrajan sendiri adalah adopsi orang-orang Persia dari orang-orang Romawi kuno sebenarnya. Jadi Nairuz dan Mihrajan itu adopsi daripada tradisi orang-orang Romawi kuno. Dahulu mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Masehi gitu ya. Jadi orang-orang Romawi kuno itu mereka menetapkan penanggalan itu cuma ada 10 bulan saja, tidak sampai 12 bulan. Lah ada yang mengatakan bahwa tahun 45 sebelum Masehi, ketika muncul Raja Julius yang memimpin Romawi ketika itu, inilah Raja Romawi pertama yang merubah kalender dari 10 bulan menjadi 12 bulan, ditambah Desember dan Januari, karena sebelumnya Maret. Entah apa maksudnya, tapi akhirnya kemudian apa yang diciptakan Julius ini menjadi populer, makanya ada istilah Julius kalender, karena dia yang menciptakan kalender dari 12 bulan itu. Lah yang kemudian diadopsi oleh orang Persia yang dikenal dengan Nairuz dan Mihrajan itu. Lah belakangan kemudian penanggalan Masehi ini karena diadopsi orang-orang Vatikan dan diklaim itu adalah penanggalan Masehi, dinisbatkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Akhirnya kemudian oleh seorang pendeta padri dari Vatikan kemudian disadur kembali kan. Akhirnya jadi penanggalan resmi orang-orang Nasrani, dan itu diresmikan oleh PBB yang kemudian siapapun negara yang ikut serta dalam PBB harus mengadopsi penanggalan Masehi sampai hari ini. Lah karena negara kita ini kan terlibat anggota PBB, makanya negara kita juga menganut penanggalan Masehi. Dari sini kita tahu bahwa setiap perayaan apapun pasti di baliknya ada ideologi, ada pemahaman. Semua perayaan apapun yang dilakukan semua agama pastilah dilatar belakangi sebuah keyakinan. Contoh mamanya orang-orang Nasrani, ketika mereka merayakan hari raya Natal, bukan tidak ada keyakinan dengan Natal itu, ada keyakinan. Lah ketika kemudian kita selaku muslim mengucapkan hari raya Natal, maka hakikatnya kita masuk dalam ideologi Nasrani. Mau tidak mau, ketika kita hanya mengucapkan selamat Natal itu, kita harus mengakui 3 perkara kan. Pertama, bahwa Isa adalah Tuhan. Isa satu di antara 3 Tuhan, atau Isa anak Tuhan. Itu minimal. Kita mengucapkan selamat bahwa Isa adalah Tuhan, kan begitu. Yang kedua, kita meyakini Isa itu mati di tiang saliban, karena itu keyakinan Nasrani. Bahkan pengklaiman orang-orang Yahudi pun mengatakan seperti itu, karena mereka yang merasa membunuh Isa bin Maryam. Bahkan mereka mengatakan, inna qatalnal masih ibn Maryam, kami yang membunuh Isa bin Maryam. Dan yang ketiga, seolah-olah kita menetapkan lahirnya Isa itu di tanggal 25 Desember kan. Lah ini 3-tiganya bermasalah dalam Islam. Kalau kita katakan selamat bahwa Isa adalah anak Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Dia bukan satu di antara 3 Tuhan, dan dia bukan Tuhan itu sendiri. Karena Isa itu sama dengan Adam kan. Inna masala Isa kamatsali Adam. Isa loh sama dengan Adam. Sebagaimana mereka mengklaim bahwa Isa dikatakan anak Tuhan itu karena terlahir tanpa bapa. Adam lebih hebat lagi. Tak ada bapak pun tak ada ibu. Tapi Nasrani tidak mengatakan Adam Tuhan, Adam anak Tuhan, Adam satu di antara 3 Tuhan. Tidak, mereka mengatakan Adam Nabi. Begitu juga Hawa, tidak dikatakan anak perempuan Tuhan, padahal dia terlahir dari Adam tanpa ibu kan? Artinya dari sini saja sudah tidak konsisten ajaran mereka. Makanya dalam Islam ketika memahami tentang pemahaman Isa bin Maryam, maka Nabi SAW mengatakan Abdullahi wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulnya. Yang kedua, mati di tiang saliban. Tidak benar keyakinan kita kaum muslimin, Isa itu diangkat ke langit. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan qatalnal masih ibn Maryam, kami bunuh Isa bin Maryam, Allah bantah langsung dalam Quran, wa ma qatalu wa ma sallabu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Isa loh tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Jadi ketika tentara Romawi itu mengepung
kediaman Isa bin Maryam dan di sekelilingnya ada orang-orang Hawariyun, maka Isa bin Maryam ketika itu tahu akan bahaya yang akan menimpanya. Maka dia mengatakan di hadapan orang-orang Hawariyun itu, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong untuk perjuangan kepada Allah Azza wa Jalla? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun mengatakan, kamilah para penolong Allah. Baik, kata Isa, siapa yang ingin diserupakan dengan wajahku, dia akan disalib, dia akan dibunuh, tapi dia akan menjadi temanku di sorga. Berdirilah Hawariyun yang paling muda dan siap diserupakan. Artinya yang diserupakan itu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, adalah murid Isa bin Maryam. Tapi orang-orang Nasrani kan tidak mengakui bahwa kalaupun yang diserupakan itu ada, maka itu para pengkhianat. Tetapi kita yakin bahwa Isa itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu yang diserupakan dari muridnya Isa bin Maryam. Isa diangkat ke langit dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di mana? Di langit kedua. Rasul berjumpa dengan Isa dan Yahya. Dan Isa masih hidup. Dan Isa akan turun di akhir zaman dan akan membunuh Dajjal dan akan menegakkan keadilan dan akan hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mengajak seluruh agama di luar daripada Islam masuk ke dalam Islam. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Dan sebagian besar ahli kitab di akhir zaman akan masuk Islam karena perantara Isa sebelum wafatnya. Itu nas Al-Quran. Adapun Isa lahir di tanggal 25 Desember. Ini sudah dijelaskan dalam surah Maryam saat kelahiran Isa bin Maryam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam menggoyang pohon kurma, tusakit alaiki rutaban janiyah, maka akan berguguran tuh kurma-kurma basah tuh. Itu sebagai rizki daripada Maryam. Gugurnya kurma itu tidak ada di bulan Desember. Kurma itu panen bulan 6, bulan 7, bulan 8. Di mana-mana satu dunia ini kurma itu berbuah di 3 bulan ini. Bulan 6, 7, 8. Nah, ada bulan Desember itu kurma berbuah. Tetapi orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa lahir di kandang domba kan begitu. Nah, itu urusan mereka lah, lakum dinukum waliyadin kan itu. Tapi Al-Quran tegas mengatakan bahwa di bulan Desember itu tidak ada kurma yang panen. Artinya tanggal 25 Desember itu kan diragukan jadinya. Apalagi kemudian kurma itu tidak berbuah di musim dingin, dia di musim panas. Maka dari 3 syubhat ini kita bantah secara nas Al-Quran. Maka kita tidak mungkin mengucapkan selamat Natal. Sebagaimana juga kita tidak mungkin mengucapkan selamat tahun baru. Karena selamat tahun baru pun ada 2 arah dia. Pertama, orang-orang Vatikan yang kemudian seorang pendeta namanya Gregorius gitu, yang dikenal dengan Gregory apa itu? Gregorius kalender itu ya. Itu yang meresmikan bahwa kalender ini dinasabkan kepada kalender Masehi kan. Artinya ketika dinasabkan kepada kalender Masehi sama dengan keyakinan selamat Natal tadi jadinya. Karena mereka orang Nasrani menganggap Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara 3 Tuhan kan. Ketika kita mengatakan selamat tahun baru, itu sama dengan mengikrarkan bahwa Isa adalah Tuhan. Kan bahaya. Itu satu sisi. Sisi sejarah yang jauh lebih jauh daripada itu, Romawi kuno. Kenapa kemudian dirubah dari 1 Maret menjadi 1 Januari? Karena ada keyakinan orang-orang Romawi kuno itu bahwa Januari itu nama lain daripada Dewa Janus, yang konon gambarnya itu memiliki 2 kepala kan itu. Kepala menatap ke depan, kepala menatap ke belakang. Seolah-olah selamat tinggal tahun kemarin, selamat datang tahun depan. Seperti itu. Jadi ini sudah 2 arah jadinya kan. 1 masuk kepada keyakinan Nasrani, 2 pula masuk kepada keyakinan Romawi kuno lagi. Ustaz, saya nggak yakin dan nggak meyakini tentang ketuhanan Isa, apalagi dewa-dewa Janus dan yang semacamnya. Enggak, saya datang hanya lempar petasan aja kok. Atau saya nengok petasan aja. Setahun sekali anak saya pengen nengok petasan tuh yang banyak di langit itu katanya. Saya nggak ngapa-ngapain kok, nggak yakin saya dengan itu. Tidak sesederhana itu ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Karena sifat seorang muslim itu la yashhaduna zuhur. Mereka tidak pernah menyaksikan az-zuhur. Zuhur itu penyimpangan, apalagi penyimpangan dalam akidah. Nengok aja enggak boleh. Apalagi kemudian merayakan, apalagi antum pula yang nyetel petasannya. Karena kalau kita terlibat dalam perayaan itu seolah-olah mengiyahkan tuh ajaran-ajaran itu masalahnya. Kalau sudah mengiyahkan, mau tidak mau kita terlibat di dalamnya.
Itulah yang ditakutkan Nabi SAW. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka Anda termasuk kaum itu. Tuh kan, hujannya selesai. Coba sampai malam gitu ya, dideraskan sekali. Ya mudah-mudahan Nabi selesai mengajar hujan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ada 10 kemungkaran yang ingin saya jelaskan di malam hari ini. Kita pending dulu kajian tauhid ya. Apa saja 10 kemungkaran itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, merayakan tahun baru berarti merayakan perayaan yang diharamkan dalam Islam. Karena semua perayaan manapun, sudah saya ulang-ulang, itu di balik perayaan ada ideologi yang menyimpang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kerusakan ikut merayakan tahun baru ini adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Nabi SAW loh, orang yang paling tidak suka dengan orang kafir. Makanya di banyak hadis Rasul itu meminta kepada para sahabatnya untuk menyelisih mereka dalam masalah remeh-temeh sekalipun. Contoh masalah sandal. Ketika Nabi SAW bicara soal solat, ketika ditanya Yahudi itu solatnya macam mana? Tanpa sandal wahai Rasul katanya. Kata Rasul, kalau kalian sekali-kali pakai sandal lah katanya, atau pakai khuf, sepatu dari kulit itu. Bayangkan sampai urusan sandal ditanya, supaya jangan menyelisihi serupa dengan solatnya orang-orang Yahudi. Sekali-kali lah pakai sandal, sekali-kali pakai sepatu gitu, supaya beda solat kita dengan mereka. Termasuk masalah uban di kepala. Nabi bertanya kepada para sahabat, macam mana tuh uban-ubannya orang Yahudi itu? Kata sahabat, mereka membiarkan wahai Rasul, ubannya begitu saja. Kata Rasul, semir, tapi hindari warna hitam. Semir hindari warna hitam. Tapi walaupun menghindar warna hitam yang pantas lah. Jangan pula pelangi di atas kepala. Sini hijau, merah. Jengger ayam aja nggak ada yang pelangi kan itu. Satu warna. Itu ayam tuh. Antum pula pelangi-pelangi. Maksudnya jangan kayak orang pang, ya biasa aja lah ya. Satu warna yang cocok kan itu. Tapi jangan warna hitam. Dalam rangka apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Nabi SAW melarang berbuka, melambat-lambatkan berbuka kan. Kenapa disuruh mempercepat berbuka tuh? Karena orang-orang Nasrani kalau mereka puasa, bukanya itu nunggu bintang muncul. Maka kita semata-mata terbenam matahari buka, jangan sampai ada bintang. Nanti serupa dengan Nasrani. Banyak ikhwatu fillah, ketika Rasul salat duduk, sahabat berdiri, Rasul mengisyaratkan duduk katanya. Selepas salat Rasul mengatakan, hampir-hampir kalian seperti orang-orang Persia dan Romawi yang menghormati raja mereka dengan berdiri. Banyak hadis-hadis Rasulullah. Rasul itu sangat ingin menyelisih orang-orang kafir. Lah kita umatnya pula sangat ingin menyerupai orang kafir pula. Kan aneh ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara kemungkaran, apabila datang ataupun Anda merayakan hari raya tahun baru ini, mau tidak mau kita akan terjerumus kepada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Kita bedakan ikhwan, hari raya kita dengan hari raya di luar daripada Islam. Hari raya kita itu indah sekali, dipenuhi dengan ibadah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan kebaikan. Contoh Idul Fitri, malamnya kita disuruh bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya kan? Kemudian paginya disuruh mandi, pakai baju bagus, wewangian. Kemudian takbir sampai ke tanah lapang. Sampai di tanah lapang kita sholat lagi, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mendengarkan khutbah. Kemudian pulang tunggu di rumah, bersilaturahim. Nanti datang Idul Adha, ada syariat kurban, di mana kurban itu bisa untuk menyambung silaturahim, sebagian disedekahkan dan dihadiahkan, menyenangkan orang fuqara wal masakin. Indah hari raya Islam itu. Tapi lihat hari raya orang-orang kafir tahun baru Islam, apa yang mereka lakukan? Bertakbir sambil nyalain petasan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ya. Yang ada ya nyalain petasan gitu saja. Tidak ada sama sekali. Makanya dalam Islam itu ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, setiap waktu yang dijelaskan itu pasti punya keutamaan. Contoh Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 840 tahun kurang lebih. Dan di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat.
Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan jumlah para malaikat yang turun lebih banyak bi'adadil hasa, lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Sehingga disebut Lailatul Qadar itu sebagian ahli tafsir mengatakan Lailatul Dhiq, malam sempit, karena sempitnya banyak para malaikat di situ. Kemudian di malam itu didaur ulang takdir kita setahun dengan kebaikan. Kemudian di malam itu turun rahmat. Di malam itu dihapuskan dosa-dosa kita. Di malam itu banyak kebaikan yang kita peroleh. Banyak malam Lailatul Qadar itu ketika kita bergadang dan beribadah, segudang keutamaan antum dapat. Pertanyaannya, pukul 12.00 1 Januari itu, kalau antum begadang antum dapat apa? Ada malaikat turun di situ? Nggak ada. Takdir antum dirubah di situ. Yang ada takdir antum mati pula di situ. Kena musibah. Kata Umar bin Khattab, hindari perayaan-perayaan musuh-musuh Allah, fa inna sukhtatallah tatanazzalu alaihim. Hindari perayaan musuh-musuh Allah, karena murkanya Allah terkadang turun di saat Anda melakukannya. Itu kata Umar tuh. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Lailatul Qadar kan jelas tuh begadangnya. Tetapi betul kata para ulama ya, orang kalau sudah meletakkan wala yang berbeda, antum kalau sudah meletakkan loyalitas, kecintaan kepada hari raya di luar daripada Islam, maka Allah akan cabut kecintaan kepada hari raya yang justru disyariatkan kepada kita. Ketika kita cinta dengan tahun baru, maka kita tidak akan cinta dengan hari raya kita jadinya. Ada orang yang berkorban di tahun baru itu sampai tabdzir. Tabdzir itu apa? Menghabiskan biaya untuk beli petasan dan mercon saja itu. Itu harganya bukan murah tuh. Bisa juta-juta tuh. Kalau seandainya itu dibelikan kambing kemudian dikorbankan, kan dapat pahala kan? Tapi ketika datang Idul Adha, tak pula dia beli kambing. Ketika datang hari raya tahun baru, beli pula dia petasan. Hebat kan? Dia bisa kayak gitu coba. Ya. Ketika datang malam Lailatul Qadar, tidur pula antum. Ketika datang hari raya tahun baru, begadang pula sampai subuh. Di mana akalnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kemungkaran yang ketiga, banyak amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di situ. Apalagi kalau kita resapi secara dalam kan, yang namanya merayakan tahun baru Masehi ini tidak lepas dari 3 perkara. Tiga-tiganya tasyabuh dengan orang kafir. Pertama, niup trompet. Yang kedua, nyanyian. Yang ketiga, petasan atau kembang api kan. Trompet Yahudi, nyanyian Nasrani, kembang api Majusi. Apalagi? Ya. Jadi kalau kita terlibat dan memainkan 3 perkara ini, sudah pakai kembang api, masuk ke Majusi, niup trompet pula gitu ya, masuk ke Yahudi, nyanyi pula masuk ke Nasrani. Tiga-tiganya masuk tuh. Dan itu bukan amalan Islam. Ini kemungkaran yang ketiga. Kemungkaran yang keempat, terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi yang saya contohkan, mau tidak mau terkadang ada kaum muslimin itu mereka mengucapkan selamat hari raya tahun baru. Jangan latah. Ingat, konsekuensinya berat. Walaupun hanya antum copy paste ataupun ngetik di handphone, disebarkan di grup, di WA, di Instagram, di Facebook, di YouTube atau apa namanya lah medsos tuh. Ini konsekuensinya besar. Tidak perlu kita katakan selamat tahun baru. Karena kalau dikatakan selamat tahun baru, kemudian kalau kita tarik kepada Romawi kuno, seolah-olah kita selamat dengan dewa Janus jadinya. Atau kalau ditarik kepada Masehinya, berarti seolah-olah kita mengatakan selamatlah Isa itu Tuhan. Masalah jadinya. Tidak perlu kita mengucapkan kalimat itu. Ini kerusakan yang keempat. Kerusakan yang kelima, ini parah nih. Terkadang orang-orang yang begadang itu ikhwan, masalahnya kan jamnya jam 12.00 itu kan dah malam. Kita saja hari-hari biasa kan, kalau sudah tidak bisa tidur di atas jam 12 itu hilang ngantuknya tuh. Nanti ngantuk-ngantuknya jam 3 biasanya. Yang harusnya kita tahajud di situ, ngantuk pula kita di situ. Dan saya yakin biasanya kalau sudah tahun baru pukul 12.00 itu orang jarang tidur. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla kan. Ditunggunya loh. Itu pukul 12.00 itu padahal itu akan lewat juga, tapi ditunggu sama dia tuh karena di situ momennya kan. Momen bahagianya itu di situ. Disitulah kemudian akhirnya manusia dibuat sahar tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, kemudian ngantuknya menjelang subuh, ini kan bahaya. Sebagian besar kaum muslimin mereka meninggalkan sholat subuh. Berarti meninggalkan kewajiban. Diambilnya yang haram, ditinggalkannya pun kewajiban. Kan masalah. Ingat, meninggalkan sholat subuh ini bahaya. Karena sholat subuh itu sebagian ulama mengatakan sholat wusta.
sama dengan sholat asar. Dan siapa yang melaksanakan sholat subuh itu fahuwa fi dhimmatillah, maka dia ada dalam lindungan Allah. Ketika dia meninggalkan berarti dia lepas daripada lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian para ulama mengatakan walaupun satu sholat ditinggalkan itu bisa kufur. Bisa kufur. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Artinya kan okelah tidak sampai tingkat kufur, tapi bagaimanapun orang yang meninggalkan kewajiban itu lebih berat dosanya dibandingkan orang yang melakukan yang haram. Maknanya kalau kita di malam hari raya itu melakukan zina, mabok, minum khamar, tabdzir, itu lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat subuh, karena kaedahnya tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang diharamkan. Ini dua-duanya dilakukan. Sudah malamnya kabairuz dzunub, paginya pula meninggalkan sholat, kan kuadrat tuh dosanya. Orang kayak gini dilaknat tuh. Ya. Ini yang kelima. Kemungkaran yang kelima meninggalkan sholat wajib akhirnya. Kemudian yang keenam, kita tahu bahwa Nabi SAW tidak suka, membenci orang itu begadang setelah Isya kan? Dan membenci tidur setelah Maghrib. Rasul sangat membenci orang tidur setelah Maghrib dan begadang setelah Isya, kecuali ada manfaatnya, baik manfaat ukhrawi atau manfaat duniawi. Mungkin manfaat ukhrawi ya mungkin ngaji, zikir dan begitu seterusnya. Manfaat dunia ya mungkin urusan bisnis, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka Nabi SAW sangat membenci. Apalagi ba'da Isya ini sampai sepertiga malam akhir, kata para ulama ini dikategorikan waktu syayatin namanya. Waktu setan. Waktu setan itu kan ada 3. Pertama menjelang maghrib, itu waktu setan. Kata Nabi, jangan biarkan anak-anak kalian berkeliaran, masukkan ke rumah, karena setan sedang bermain-main di situ. Nanti kesurupan pula anak kita. Kemudian setelah Isya sampai ke sepertiga malam akhir, itu waktu setan. Dibuat main-main kita sama setan sehingga tidak bisa tidur. Tidurnya itu ketika malaikat turun tuh sepertiga malam, dan ketika Allah turun ke langit dunia, dan ketika kailula. Kailula itu ya menjelang duhur lah. Ada yang mengatakan setelah duhur. Kata Rasul, kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Artinya bahwa kemungkaran yang keenam, sahar ba'da Isya, dibuatnya kita tidak tidur setelah Isya ini, maka Nabi SAW sangat membencinya, sebagaimana hadis dari Abi Barzah radhiyallahu an, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadis ba'daha. Nabi itu sangat membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya setelah Isya. Kemudian yang ketujuh, ini yang banyak dilakukan anak-anak muda, terjerumus kepada wasilah-wasilah zina, bahkan zina itu sendiri. Wasilah-wasilah zina ikhtilat. Coba banyak anak-anak muda itu, anak-anak gadis orang itu dibawa ke sana kemari kan. Ikhtilat, bukan ikhtilat lagi. Mereka sudah berzina, betul-betul berzina. Bahkan penjualan kondom itu setiap tahun baru itu meningkat katanya. Untuk apa itu kalau untuk nggak mungkin untuk main-main, kalau untuk tidak berzina, untuk berzina. Dan ketika zina itu dilakukan terang-terangan, apa kata Nabi SAW? Malam tadharil fahisyah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Kata Rasul, tidaklah sebuah fahisyah perzinahan menyebar dan dilakukan terang-terangan. Tahun baru terang-terangan dilakukan. Mereka berzina di pantai-pantai, di tempat rekreasi, di tempat-tempat umum, naudzubillah. Ketika itu yang terjadi, kata Rasulullah, kecuali Allah akan sebar kepada mereka penyakit taun ataupun penyakit-penyakit yang sejenis dengan taun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya di zaman Rasul tidak ada, tapi menyebar di zaman sekarang. Dan tahun baru ini subhanallah, namanya perzinahan itu meningkat setiap tahunnya, naudzubillah. Jaga anak-anak gadis kita. Kemudian yang ke-8, mengganggu orang. Mengganggu orang. Kadang-kadang nyetel petasan di samping rumah tetangganya jam 12, bayangkan, dia baru tidur tuh. Apa nggak terperanjat-peranjat dia kan? Ini ganggu orang namanya. Seorang muslim itu harus selamat muslim yang lainnya. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu harus menjaga muslim yang lain dengan lisannya, jangan sampai menyakiti orang, atau tangannya jangan sampai kemudian nyulut petasan di situ. Ini ganggu orang namanya. Oh enggak Ustaz, enggak terganggu, kata siapa? Tidak semua orang senang mendengar petasan itu. Sempat dia punya jantung, penyakit jantung, agak mati itu. Makanya ini tidak boleh. Makanya hal-hal yang seperti itu dipahami. Dan yang ke-9,
meniru perbuatan setan kan, karena tabdzir, menghabiskan biaya untuk membeli petasan ini tabdzir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian secara boros, karena pemboros-borosan itu semua dianggap teman-teman setan. Jadi yang beli petasan sampai jutaan itu kawannya setan lah tuh. Ya. Nah, ini yang ke-9 dan yang ke-10 yang terakhir, tentu menyanyiakan waktu. Ini semua akan ditanya. Anda mulai keluar pada Isya, jalan ke sana kemari nunggu jam 12 sampai kemudian subuh itu, semua akan ditanya soal waktu ini. Jangan salah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi fima amila fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Umur, kemana dihabiskan? Masa muda, kemana kau lampiaskan? Ini akan ditanya nih. Malam ini sampai tengah malam keliling-keliling itu semua akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum mas'ul wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian pemimpin terhadap badan kita. Kita sendiri memimpin badan kita, dan semua akan ditanya di hadapan Allah. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Sampai satu hari ada seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Fudail ibn Iyad ini ikhwan, dia berdialog dengan seorang kakek, usianya 60 tahun. Kata Fudail, "Kam umruka ya fulan?" Berapa usiamu hai fulan? Maka sang kakek mengatakan, "Sittuna ama." Usiaku 60 tahun wahai imam. Kata Fudail ibn Iyad, "Kalau begitu engkau sudah lama berjalan menuju Allah. Yushiku antasil." Hampir-hampir kau akan sampai menghadap Allah. Karena lama dari akil balik sampai 60 tahun kan, kalau kita berjalan kan sudah hampir dekat. Maka kakek ini mengatakan, "Inna lillah wa inna ilaihi rajiun," katanya. Lah, semua kan kita datang dari Allah ya imam, dan akan kembali kepada Allah. Kata Fudail ibn Iyad, ya, tetapi tahukah anda makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu? Dan mengatakanlah, "Idzan fassir lana." Enggak tahu saya, kalau gitu tafsirkan katanya. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, "Inna lillah" artinya inna lillahi abdun. Kalimat inna lillah itu artinya inna lillahi abdun. Bahwa kita datang dari Allah, maknanya kita ini dijadikan Allah seorang hamba. Dan kalau kita ini tahu seorang hamba, wa inna ilaihi rajiun, artinya kehambaan kita itu akan mas'ul amam Allah, akan ditanya di hadapan Allah. Jadi kita seorang hamba, inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu artinya akan kembali kepada Allah, maknanya akan ditanya soal kehambaan itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Maka sang kakek mengatakan, kalau kita akan ditanya ya imam di hadapan Allah, ma yusahhiluna, apa yang bisa memudahkan kami untuk menjawab? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, ittaqillah fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki. Bertakwalah kepada Allah dalam sisa umurmu. Nanti Allah akan ampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi kalau hidupmu tidak ada perubahan, tidak bertakwa kepada Allah dari sisa umurmu, maka Allah akan mengadab perkara yang sudah kau lewati dan perkara yang akan datang yang kau lalui. Artinya dari sini bahwa Fudail ibn Iyad ini mengajarkan kepada sang kakek dan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai waktu. Muhasabah, itu maksudnya. Bahwa pergantian tahun itu sama seperti yang dikatakan Hasan al-Basri. Yabna Adam innaka antal ayyam. Wahai anak Adam, engkau ini sama dengan kumpulan hari-hari. Wa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau seandainya satu hari lewat dari kamu, berarti sebagian badanmu telah lewat. Wa idza dhahaba ba'duk yushiku an yadhhaba kullu. Dan kalau sebagian badan kita sudah hilang, dikhawatirkan semua badan akan hilang alias menuju kematian. Seolah-olah Hasan al-Basri ingin mengatakan bahwa kita ini bergelut dengan waktu, ikhwan. Sekarang yang antum usianya 20, 25, 30 sampai 40 tahun, atau mungkin ada yang 50 sampai 60 tahun. Artinya kan jalan, terus berjalan tuh, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, itu akan terus berjalan tuh. Maknanya ketika terus berjalan, berarti usia kita semakin pendek. Karena kita sudah memprediksikan umur kita itu.
Walaupun kita tidak tahu di umur berapa kita mati, tapi secara global kita bisa memprediksi. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun ma yujawizu dzalik. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Yang lewat itu sedikit. Berarti kan kita sudah punya ancang-ancang. Rasul mengatakan bahwa usia umatnya tidak jauh-jauh dari usia nabinya. Ketika Nabi meninggal di usia 63 tahun, kurang lebih lah umatnya seperti itu. Antara 60 sampai 70 tahun, walaupun lewat-lewat sedikit. Kalau sekarang antum usianya 50 tahun, hati-hati aja lah. Kan sudah dekat-dekat 60-70 tuh. Kan kita sudah tahu tuh persiapan di situ. Dan ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan kan. Kebanyakan umur umat Islam itu kebanyakan di usia 70 tahun sudah meninggal. Bahkan riset menunjukkan bahwa semakin hari yang meninggal di waktu muda jauh lebih banyak dibandingkan yang meninggal di waktu tua. Kenapa? Karena sekarang lihat yang di jalan-jalan yang trek-trekan itu. Ada usia 60 tahun, 70 tahun dia jadi geng-geng motor. Nggak ada. Anak-anak tanggung yang mati itu. Kakek-kakek nggak bisa naik motor dia. Aman dia di rumah nggak mati. Rata-rata yang tabrakan di jalan itu anak-anak muda. Jadi nggak bisa diprediksi lagi kan? Lah dari sini maka pergantian tahun itu sebenarnya harus dilakukan apa? Muhasabah, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi